Shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Imamat Rajani Kota Bontang, serta Jemaat GBI Betania Blessing di Kota Jambi, Sumatera. Bahagia sekali hari ini Mana Surga kembali hadir untuk Anda, untuk memberikan sebuah pencerahan kepada setiap kita bahwa kalau kita ini terlahir, kita bisa bernafas, kita bisa bertumbuh, kita diberkati Tuhan. Hidup kita bukan cuma sekedar harus ngejar sukses. Karena buat apa sukses menurut ukuran dunia, kalau hidup kita ini tidak menurut ukuran Allah, yaitu berdampak. Jadi buat apa sukses kalau hidup kita tidak berdampak? Yang berbahagia bagi kerajaan sorga adalah bagaimana kita punya hati untuk hidup yang berdampak dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi bukan cuma sekedar mengejar sukses, karena Tuhan mengendaki hidup kita adalah berdampak atau berpengaruh. Nggak salah, Tuhan Yesus berkata pada setiap kita, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Itu punya sifat pengaruh atau mempengaruhi. Karena hidup Bapak Ibu itu kalau nggak dipengaruhi, ya akan mempengaruhi. Dan saya berharap hidup kita seperti terang dan garam yang mempengaruhi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya sifat penundukkan diri sebagai gaya hidup kita orang percaya. Penundukan diri akan firman Tuhan kepada Allah dan kepada orang-orang yang ditetapkan Allah untuk kita tunduk atasnya. Waktu kita tunduk kepada Allah, di sanalah sifat-sifat Allah akan turun dalam kehidupan kita. Dengan penundukan diri kepada Tuhan, melahirkan yang namanya sebuah kerinduan untuk berdampak, sebuah kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dan menarik sekali, Alkitab saya berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, di sana Tuhan mengajar kepada kita lewat hambanya Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi hidup untuk bagi sesamanya, hidup bagi Allah dan bagi sesama. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka Tuhan memerintahkan kita untuk peduli dengan sesama. Dan itulah sifat ciri daripada orang yang suka menundukkan diri, yaitu peduli dengan sesama. 1 Yohanes 3:17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ditambah lagi dengan Yakobus 4:17. Jadi barang siapa tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kita mengajar kepada kita hari-hari ini untuk bisa belajar memahami bahwa rahasia terbesar sebuah multiplikasi penglipat gandaan akan berkat ekonomi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ketika kita peduli terhadap sesama atau yang disebut dengan pelayanan misi. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Karena di luar sana banyak orang yang keadaannya lebih buruk daripada kita, yang lebih susah, yang lebih banyak perjuangan, apalagi mereka-mereka yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, katakanlah hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya saya mengetuk pintu hati para jemaat di Bontang, di Jambi, dan dimanapun Anda berada, untuk peduli dengan hamba Tuhan, mengcover kehidupan hamba Tuhan, baik secara nama baik, baik secara kebutuhan, maupun secara pelayanan pengembalaan mereka. Dibutuhkan orang-orang yang punya hati untuk berdampak, dan punya hati untuk menjadi penyalur berkat Tuhan atas mereka. Itu sebabnya saya berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita sebuah kelapangan hati untuk mengerti bagaimana hidup yang menjadi garam dan terang dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, untuk peduli dengan mereka dalam hidup setiap kita. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang-orang kekurangan di sekitar kita. Kalau bicara soal kapan saya harus menjadi berkat, tidak harus nunggu kaya harus menjadi berkat. Ketika Tuhan percayakan berkat kepada Anda, sekecil apapun itu, pergunakanlah untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan Alkitab saya berkata, terlebih terberkati memberi daripada menerima. Dan saya percaya Bapak Ibu, seperti Tuhan melihat kerinduan perwira Kapernaum dan juga perwira Cornelius, Bapak Ibu, bagaimana mereka peduli dengan sesama dan pembangunan bait suci dan hamba-hamba Tuhan, Tuhan pedulikan mereka loh. Sampai ketika perwira Kapernaum dalam keadaan kesusahan karena hambanya sakit, dia berkata apa? Mengirim hambanya atau mengirim berita supaya Yesus menolong menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan orang-orang Yahudi lah yang mendesak Yesus untuk menolong dengan kata-kata, dia layak engkau tolong sebab dia memperhatikan rumah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kekasih Tuhan, kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Tak lama lagi dia akan menjemput kita. Dan Tuhan berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk memberikan tempat bagimu. Tempatnya Tuhan sediakan, tapi material bangunannya dari saudara dan saya. Lewat apa? Iman kita, kesetiaan kita, perbuatan baik kita. Seberapa banyak Anda menabur, sebanyak itulah material pembangunan rumah sorga Anda disiapkan Tuhan bagi saudara. Dan sorga punya banyak level-level tingkatan Bapak Ibu. Dan saya berharap Anda menempati level mansion di sorga, tempat yang tertinggi. Karena apa? Anda peduli dengan hamba Tuhan, peduli pekerjaan Tuhan, peduli dengan sesama yang dalam keadaan kekurangan. Itu membuktikan kasih Bapa dalam diri kita itu nyata. Penundukan diri membuat Anda memiliki kasih Tuhan untuk kita bisa peduli dengan sesama. Anda nggak akan pernah bisa memiliki kasih Tuhan, ya Bapak Ibu, menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita kalau kita nggak mau belajar menundukkan diri.
Kasih Tuhan membuat kita bisa menundukkan diri kepada Tuhan membuat kita melakukan firman Tuhan, yaitu peduli dengan sesama. Seperti yang telah kami lakukan beberapa hari, ya mulai tanggal 6 Juni yang lalu, bagaimana Gereja GBI Clear Kota Bontang bersama dengan tim PHG Al-Sud Jakarta bersama-sama bersinergi untuk bisa membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman Kalimantan Timur. Seperti yang kami lakukan berikut ini. Ada kurang lebih berapa sekian belas gereja yang kita kunjungi untuk menerima bantuan dari Jemaat GBI Clear Kota Bontang. Itu sebabnya saya berharap, mari Jemaat GBI Clear Kota Bontang dan Betania Blessing Jambi, yuk kita mulai peduli sesama. Ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang berdampak di hidup kita, ada sesuatu yang keluar dalam bentuk kasih Allah untuk melihat mereka yang berkekurangan, sehingga mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kami selaku Gembala GBI Keluarga Imat Rajani di Kota Bontang, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada bulan Juni 2022 ini kami digerakkan Tuhan ke pelayanan misi bersama dengan Jemaat GBI Clear Bontang untuk kami boleh berbagi kasih dengan hamba-hamba Tuhan pedesaan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur atau disebut dengan Kutai Barat. Kami membawa berbagai macam bantuan. Ada LCD proyektor, kemudian ada mie instan, kemudian ada beras, kemudian ada sirup, berbagai sembako, ada keyboard juga yang sudah kami kirimkan, dan kipas angin untuk beberapa gembala yang ada di Kutai Barat ini. Kami siap melakukan mengembangkan amanat hati Yesus dari Jemaat GBI Keluarga Imat Rajani Kota Bontang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana kita diberkati untuk memberkati dan terus menjadi berkat. Kami siap untuk misi ke Kutai Barat. Haleluya. Mari kita berangkat. Oke, tim misi siap berangkat. Ya ini Pak, ini saya bawa bantuan Pak dari gereja saya, GBI Clear. Nah ini mohon diterima. Ya, ya ini untuk Amer, ya Pak, dari GBI Clear. Terima kasih kepada Pak Ketua BPD GBI Clear yang sudah memberikan bantuan yang begitu luar biasa kepada kami GBI Linggang Amer, Pendeta Oscar Nius, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Bantuan bulan Juni untuk warga di sini sangat berarti. Terima kasih buat Jemaat GBI Clear Bontang. Terima kasih kepada memberikan LCD ini kepada kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Biarlah Tuhan Yesus yang mengembalikan, puji Tuhan. Berkati ini merek Infocus ya Pak. Iya. Ini LCD-nya. Ya ini kondisi gerejanya, tulisan belum ada. Ini masih seperti ini. Ya ini kunjungan kami, itu gembalanya. Tulisan cuma belum ada. Ini gerejanya 6x6. Masih seperti ini. Ya. Tempat ibadah sementaranya di sini. Tempat ibadah sementara dari kayu dan batako. Ini tampak dari samping gerejanya seperti ini. Ya cuma sampai sini aja gerejanya, ini sampai sini ya. 6x9. Ya shalom kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Imat Rajani Kota Bontang. Saat ini saya sedang berada di Desa Jelemuk dan saat ini sedang berada di sebuah gereja Betel Indonesia di Desa Jelemuk bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yosia. Ini ibunya. Gereja ini mulai dirintis tahun 2009 dan mendapatkan suatu tugas Ibu Yosia untuk melayani 2010, dan tahun 2014 gereja ini
sudah mulai dibangun dan sampai hari ini juga belum selesai. Menyerahkan dana senilai 29 juta rupiah untuk menyelesaikan bangunan gereja ukuran 6 kali 6 ini dengan kondisi atap yang belum selesai, dengan dinding dan kusen yang belum ada. Ya, ini dia. Ini uang tunai senilai 29 juta rupiah. Ini Bu, mohon diterima. Ini uang tunainya. Ya, 29 juta rupiah untuk menyelesaikan di sini ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin Saya PDM Yosia mengucapkan terima kasih yang sudah membantu kami menyelesaikan pembangunan yang terbengkalai ini, dan harapan kami pembangunan ini bisa selesai dan banyak jiwa-jiwa Amin. berdatangan kepada Tuhan. Pak, ini ada bantuan Pak dari kami. Ya, saya Pendeta Kabar Simanjuntak, Gembala Gereja Betel Indonesia Sekolah Darat, mengucapkan terima kasih untuk GBI Clear Bontang yang sudah membantu kami untuk bantuan bulan Juni berupa ada sembako, ada kipas angin. Kami bersyukur untuk perhatiannya, untuk bantuannya, pelayanan kasihnya. Shalom, nama saya Elvis Prisley, saya Gembala Sidang Jemaat GBI Muara Urban, mengucapkan terima kasih berikan bantuan yaitu Peduli Kasih Juni 2022. Saya Pendeta Sumali dari GBI Linggang Muara Mujan, mengucap terima kasih telah membawa oleh-oleh. Terima kasih. Bantuan. Ya, ini ada bantuan sembako bulan Juni dari tim. Kami terima kasih kepada Bapak Ketua BBD dan Ibu dan rombongan dari Clear Bontang juga. Kami menyampaikan berkat Allah berlimpah-limpah. Ya, shalom Jemaat GBI Clear Bontang. Kami sekarang mengalurkan bantuan 1 pack mie instan dan juga 1 pack telur ya untuk GBI Desa Muhur, Kutai Barat. Bapak Pendeta Nolvi Yeri Wowat. Tuhan, Bapak Ibu, Jemaat GBI Clear Kota Bontang, saat ini kita berada di GBI Linggang Bigung ya, bersama dengan Bapak Pendeta Christian Rumagit sebagai gembala sidangnya yang akan menerima bantuan dari GBI Clear Bontang. Mau diterima Pak Kris, sembako dan ini kipas angin Miyako untuk Pak Kris dan jemaat supaya bermanfaat ya Pak Kris. Ya. Puji Tuhan. Mungkin ada sepatah 2 kata Pak Kris untuk kami. Ya. Ya, terima kasih buat kunjungan Ketua BPD jauh-jauh dari Bontang sampai ke Linggang Bigung, didampingi juga Ketua Perwil. Ya, terkejut aja tapi membuat sesuatu pertemuan yang indah, sekalipun singkat, membuat arti yang luar biasa. Dan terima kasih juga Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Peduli Kasih ke-19 pada bulan Juni 2022 sebesar Rp200.000. Terima kasih banyak, salam. Kami bersyukur kepada Tuhan atas bantuan yang disalurkan kepada kami. Terima nama Tuhan yang baik. Ya Pak, untuk di kamu resak ya Pak. Pasti sangat berguna karena kami sangat menunggu. Menyerahkan bantuan kepada GBI di Kota Bangun, GBI Clear Kota Bangun, 1 buah laptop Lenovo, speknya i5, RAM 8 dan harddisknya 330 GB untuk keperluan operasional gereja di GBI Kota Bangun. Haleluya. Pak Heru. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wow, ini luar biasa. Saya percaya bahwa jangankan hari ini Anda memberikan air sejuk ya, Anda sudah memberikan banyak berkat keuangan, kemudian Anda membantu keyboard, membantu kipas angin, membantu sembako, membantu keuangan untuk membiayai perjalanan misi, dan juga membantu untuk keperluan-keperluan yang lain buat hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Saya percaya
Anda lebih daripada sekedar upah air secangkir air sejuk. Itu berkatnya double porsi. Dan saya percaya ditopang dengan hidup yang kudus, hidup yang benar, maka tuayan itu pasti terjadi menjadi berkat bagi ekonomi. Bapak Ibu saya kekasih, Jemaat GBI Kelir Kota Bontang. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita nggak berhenti menabur sampai Tuhan datang. Seperti lagu itu berkata, menabur terus sampai Tuhan datang, menabur terus sampai Tuhan datang. Luar biasa. Sehingga saya percaya Anda punya mansion yang mewah di sorga karena engkau berbuat baik. Jangan kalah sama orang dunia. Orang dunia aja bisa menabur dalam keadaan kekurangan, mereka bisa beramal sedekah dan sedekah. Mengapa kita orang percaya tidak? Sebabnya saya berdoa supaya kasih kita kepada Tuhan membukakan kita tunduk kepada firman Tuhan untuk peduli dengan sesama. Dan seberkati, terima kasih buat semua Jemaat GBI Kelir yang sudah menabur untuk pelayanan misi bulan Juni ini. Shalom, terus berkati. Haleluya.